Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Subang dengan program studi Ilmu Hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok hukum asuransi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendi Sumadi, SHMH. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja, ini adalah video presentasi dari kami, kelompok 4. Baik, saya Angga Nugraha. Di sini saya akan membantu video presentasi pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang ingin mendownload slide presentasi PowerPoint mengenai materi yang disampaikan, telah kami sematkan link downloadnya pada kolom deskripsi di bawah ini. Namun sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Angga Nugraha dengan NPM C1A 210403. Kemudian ada Romdani dengan NPM C1A 211000. Lalu ada Ujang dengan NPM C1A 210405. Dilanjut dengan Lisda Dwi Fuzianti dengan NPM C1A 220708. Lalu ada Guntur Hidayat dengan NPM C1A 210401. Dan yang terakhir yaitu Wahyu Saipudin dengan NPM C1A 220713. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai syarat sahnya perjanjian asuransi. Hal ini perlu dipahami mengingat perjanjian asuransi ini termasuk kontrak yang bersyarat, mengikat, dan memiliki sifat timbal balik. Dengan demikian, kesepakatan ini mengatur hak dan kewajiban antar dua belah pihak. Perjanjian atau kontrak asuransi ini mengatur sejumlah syarat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Berikut rangkuman syarat sah perjanjian asuransi yang akan kami sampaikan. Syarat yang pertama yaitu kesepakatan. Tertanggung dan penanggung harus mencapai kata sepakat dalam setiap hal yang menyangkut perjanjian asuransi. Kesepakatan itu pada pokoknya meliputi benda yang menjadi objek asuransi, pengalihan risiko dan pembayaran premi, evenement dan ganti kerugian, syarat-syarat khusus asuransi dan janji-janji khusus asuransi. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 misalnya. Dalam pasal tersebut menentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi tertanggung agar dapat memilih secara bebas perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Syarat yang kedua yaitu kecakapan atau berwenang. Baik tertanggung maupun penanggung harus cakap atau wenang melakukan perbuatan hukum. Kewenangan berbuat ini ada yang bersifat subjektif dan ada pula yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa. Hal ini diatur dalam KUH Perdata pasal 30 ayat 1 dan 2. Dan sehat ingatan, tidak berada di bawah pengampuan. Atau bila berkedudukan sebagai pemegang kuasa, maka haruslah pemegang kuasa yang sah. Sedangkan kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi tersebut. Dasar hukum dari syarat kedua ini bersumber dari KUH Perdata pasal 30 ayat 1 dan 2, juga KUH Perdata pasal 1329 dan 1330. Syarat ketiga yaitu objek tertentu. Yang dimaksud objek tertentu dalam perjanjian asuransi ini adalah objek yang diasuransikan dapat berupa harta, kekayaan, dan kepentingan yang melekat pada harta. Objek perjanjian ini terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Dapat pula objek tertentu tersebut adalah jiwa atau raga manusia. Hal ini terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, maka jenisnya harus jelas, berapa jumlah dan ukurannya, letak, nilai, dan sebagainya. Dan apabila berupa jiwa atau raga, maka jiwa atau raga tersebut harus jelas atas nama siapa, berapa usianya, apa hubungannya, keluarganya di mana, alamatnya, dan lain sebagainya. Pada syarat keempat, yaitu sebab yang halal. Maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Misalnya, asuransi yang
tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang untuk diperdagangkan, seperti narkotika dan psikotropika, benda-benda hasil curian dan lain sebagainya. Syarat yang kelima yaitu adanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Pada dasarnya, syarat yang kelima ini masih ada kaitannya dengan objek asuransi. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 250 KUHD yang menyebutkan bahwa apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungan, maka si penanggung tidak diwajibkan memberi ganti rugi. Dan syarat yang keenam, sebagai syarat yang terakhir yaitu pemberitahuan. Dalam hal ini, tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi tersebut. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi ini menjadi batal. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 251 KUHD yang isinya dapat kalian baca sendiri aja agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Baik teman-teman, dapat disimpulkan dari beberapa syarat sah perjanjian asuransi yang disampaikan oleh teman-teman saya bahwa perjanjian asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Dagang. Sebagai perjanjian, maka tentunya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHP Perdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping syarat umum dalam KUHP Perdata, berlaku juga berbagai syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat-syarat umum sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, sedangkan syarat khusus diatur dalam pasal 250 dan 251 KUHP Dagang. Dengan demikian, berdasarkan pasal KUHP Perdata dan KUHP Dagang tersebut ada 6 syarat sahnya perjanjian asuransi. Di antaranya kesepakatan, kecakapan atau berwenang, objek tertentu, sebab yang halal, ada kepentingan yang diasuransikan dan pemberitahuan. Demikian. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi terkait syarat sahnya perjanjian asuransi ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Akhir kata, saya Angga Nugraha mewakili kelompok 4 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.